kehidupan yang seimbang dan skenario kehidupan. Sekarang Anda semua bertemu dengan Atomy dan bagaimana cara keberhasilannya. Semua itu bergantung kepada diri Anda sekalian. Atomy merupakan alat yang membuat banyak orang berhasil dan mempunyai bukti sosial, yaitu puluhan ribu orang yang berhasil. Dan juga masih banyak yang sedang dalam proses keberhasilan. Namun, walaupun semua orang bisa melakukannya, namun tidak semua bisa berhasil. Semuanya bergantung pada diri Anda sekalian. Di antara orang-orang yang di sini, ada yang masih belum terbiasa dengan keberhasilan, bahkan mungkin masih banyak. Sebuah pekerjaan ada caranya sendiri. Saya akan beritahu rahasia untuk membiasakan diri. Ada cara cepat untuk beradaptasi. Apa yang harus Anda lakukan? Cukup mencoba hidup dan mati. Dengan begitu Anda sekalian akan menjadi beradaptasi, jadi pandai melakukannya. Jika melihat orang-orang yang berkata sama sekali tidak bisa, tidak boleh, itu karena dia tidak pernah melakukannya. Jadi, Anda hanya cukup melakukannya dengan cara yang terbaik. Tetapi, perlu pergi ke sana untuk bicara, tidak tahu bicara apa. Ini juga ada rahasianya. Bicara saja seenaknya. Di saat Anda mencoba bicara terus, mungkin ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Cukup berpikir ternyata para klien bertanya dan ingin mengetahui sesuatu. Yang seperti ini bisa kita lihat di lapangan. Mirip dengan belajar naik sepeda. Jika Anda belajar teori naik sepeda, maka tidak akan bisa bersepeda. Ya, tidak mungkin belajar teori bisa naik sepeda, kan? Berbaliklah ke arah yang jatuh. Meski teori sudah di kepala, tapi badan belum bisa beradaptasi. Tetapi, meski tidak tahu teori, tapi Anda sudah menaikinya, inilah yang namanya bersepeda. Dan bisakah Anda belajar naik sepeda tanpa jatuh? Itu pasti bohong, ya kan? Bisa saja lutut Anda terluka, jatuh, terguling. Itu yang namanya belajar bersepeda. Ada cara cepat untuk belajar bersepeda, cukup banyak jatuh. Sering tabrakan, jatuh bisa membuat Anda lebih pandai. Suatu hari, seseorang menelpon saya. Dia bilang, "Pak, saya sampaikan omongan Anda ke orang ini, tapi dia tidak percaya. Tolong Bapak bicara langsung dengannya." Dan tiba-tiba seorang nenek memberikan teleponnya padaku, dan seorang pemuda yang menerima teleponnya. Dan ketika saya tanya, "Ada apa?" Lalu dia bilang, "Ada seorang nenek yang tinggal di depan rumahku. Katanya PLTN membuat kosmetik." Dan dia bilang, "Pak, dia benar berkata begitu, Pak. Serius." Saya bilang tidak mungkin. Aduh, ada-ada saja. Katanya orang ini hanya memberikan teleponnya. Oh, begitu. Bukannya PLTN, melainkan peneliti tenaga nuklir. Dan setelah saya menjelaskannya, dia bilang sudah mengerti. Jadi saya minta dia bicara dengan nenek itu lagi. Dan dia bilang bahwa bukan PLTN, melainkan peneliti tenaga nuklir. Padahal PLTN dan peneliti tenaga nuklir itu kan sama. Tetapi dia bilang bahwa ada pemuda yang mengikuti bisnis Atomy. Di sana bisnisnya tersebar dan nenek ini menjadi orang yang berhasil. Jadi mau PLTN atau peneliti tenaga nuklir, katakan saja. Katakan apa yang ingin kamu lakukan. Dengan begitu, walaupun susah pasti ada yang terkait. Lagi pula tidak ada yang dirugikan. Dan dengan sendirinya jadi belajar. Nah, dengan begitu maka Anda sekalian bisa berhasil. Maka dari itu bisnis Atomy adalah bisnis yang bisa berhasil. Dibanding dengan yang kita lakukan sekarang, dia akan menjadi bisnis yang lebih besar di masa depan. Maka kita harus yakin bahwa ini akan berhasil. Inilah yang paling penting. Jika kita tidak yakin dan tidak bisa meyakinkannya, itulah alasan terbesar kenapa tidak bisa berhasil. Harus yakin dengan hatinya untuk bisa berhasil. Jadi untuk bisa berhasil harus seberapa nekat, harus seberapa yakin. Kita tidak tahu. Jadi jika hanya berpenghasilan 30 hingga 70 juta, itu luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bisa berhasil atau tidak.
Di dalam hati, aduh bisa segitu saja sudah bersyukur. Dan sekali melihat ekspresinya, waduh kalau begitu sudah luar biasa sekali. 30-70 juta itu belum berhasil. Apalagi tidak ada perencanaan di masa tua Anda. Di bawah 30 juta pasti utangnya akan bertambah. Setidaknya melewati 70 juta baru bisa merasa sedikit lega. Harusnya begitu, namun itu belum enak. Jika mau hidup enak, biaya orang tua saja 30 hingga 40 juta. Kita harus bisa memberikannya. Tapi kalau penghasilan 30 hingga 70 mana bisa memberikannya. Orang tua lebih membutuhkan uang yang banyak. Kenapa? Karena sering sakit, juga harus ada orang menjaganya. Ya, mungkin bisa dibilang berhasil. Tapi apakah itu keberhasilan? Kenapa ada banyak orang yang tidak bisa berhasil? Pasti ada alasannya. Dan malam ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar Anda semua bisa meraih kesuksesan. Nah, kebanyakan orang memulainya dari umur 0 tahun. Dan biasanya sampai umur 30 tahun. Belajar dan bekerja sampai umur 60 tahun. Kemudian dari umur 60 sampai 90 tahun, ini yang dinamakan sebagai hari tua. Dan belakangan ini terdengar isu yang sangat viral. Kalau sehat bisa hidup sampai 120 tahun. Ini merupakan masalah yang besar. Ya, jika ini terjadi, ini akan menjadi bencana. Bencana besar yang akan mendampingi hidup lama adalah penyakit yang menyertainya. Tapi kalau saat sakit tidak punya uang, harus bagaimana coba? Kalau sudah begitu, apa yang Anda rasakan? Badan sakit, hati sesak, dan fenomena ini akan terjadi. Namun banyak orang yang belajar selama 30 tahun menyiapkan dengan giat. Mau bekerja dengan giat selama 30 tahun pun, mereka tidak membuat rencana hari tuanya. Dari statistik, saat umur 60 tahun, hanya 1% yang jadi kaya, menjadi orang yang berhasil. 4%-nya yang bisa mengatasi permasalahan ekonominya. Nah, meskipun bukan orang kaya, namun dia tidak perlu meminta-minta pada orang lain. Nah, yang 70% adalah orang yang tidak berkarir dan tidak mempunyai uang. Ada statistik yang mencatat orang yang menyambut kedatangan hari tua. Ini statistik lama dan dari negara lain. Meski tidak 100% sama, tapi statistik ini bisa menjadi bahan perenungan. Kalau begitu, kenapa orang-orang belajar dengan giat selama 30 tahun? Hanya demi bisa hidup dengan baik, mereka harus bekerja keras dari pagi sampai malam, banting tulang sekuat tenaga, hidup dan mati. Dan dengan susahnya, orang tersebut bisa berhasil. Kenapa 95% orang kebanyakan gagal? Kenapa fenomena seperti ini terjadi? Nah, satu orang di antara orang yang memperhatikan statistik ini, yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie lahir di keluarga yang sederhana. Pertanyaannya, jika dia terlahir dari keluarga yang sederhana lagi, apakah dia akan tetap menjadi orang kaya dan berhasil seperti ini? Ini pertanyaannya. Kenyataannya, meski 10 kali dia terlahir dari keluarga sederhana, dia akan tetap 10 kali hidup kembali sebagai orang kaya dan berhasil. Itu kepastian dalam dirinya. Bagaimana bisa muncul kepastian itu? Begini caranya. Cara dirinya berhasil dan prinsip keberhasilannya, dia sendiri yang mengetahuinya. Cara dia berhasil dan prinsip keberhasilannya. Namun, 95% orang-orang ini tidak tahu cara berhasil dan prinsip keberhasilannya. Itu sebabnya mereka tidak bisa berhasil. Apa kesamaan orang-orang yang berhasil dan siapa yang menjadi orang berhasil? Harus ada syarat untuk menjadi orang yang 100% berhasil. Dan Andrew Carnegie mengetahui cara ini. Berpikir bahwa perlu disebarkan agar diketahui banyak orang. Jadi dia merapikan prinsip keberhasilan ini. Ya. Nah, prinsip keberhasilan ini seperti prinsip natural. Jadi bukan siapa saja membuatnya bisa menjadi prinsip keberhasilan. Bukan seperti itu. Prinsip keberhasilan itu memang sudah ada dari sananya. Melakukan yang dikatakan akan berhasil jika sebaliknya akan gagal. Jadi, ini mirip dengan peraturan di pertanian.
Prinsip natural sama dengan itu. Sehingga ketika bertani pasti harus mencocokkannya dengan prinsip natural. Dengan begitu pertaniannya baru bisa berhasil. Makanya tidak bisa seenaknya bertani. Jadi prinsip keberhasilan yang mudah bagi kita adalah mencoba merapikannya dengan berasas prinsip natural dan prinsip pertanian ini. Lalu apa yang harus dilakukan saat bertani? Apa dan seberapa banyak yang akan dipanen harus terpikir dulu di kepalanya. Jika ingin memanen 2 karung beras, benih apa yang harus dia gunakan? Tentu biji padi. Kalau dia berpikir untuk memanen kacang tanah sekarung misalnya, mencoba menanam dengan padi, pertanian pasti akan gagal. Jadi, apa dan seberapa banyak yang akan dipanen terlebih dahulu harus ada dan tertanam di benak kita. Lalu, dengan apa yang ada di benak kita itu, kita akan mengontrol semua pertanian yang ada. Jadi, ingat hadirin, jika Anda sekalian mau berhasil, maka harus ada penampilan terlebih dahulu yang ada di benak kita. Nah, sekarang ada gedung ini. Anggap gedung ini sudah dibangun 10 tahun lalu. Tapi di mana gedung ini dibangun? Dibangun di tempat yang tak terlihat. Dibangun di mana? Di dalam benak arsitek. Arsitek itu berpikir mau dibangun 5 lantai atau 2 lantai. Membangunnya seperti ini, seperti itu. Sesuai peraturan yang ada, di sini hanya bisa membangun 2 lantai. Jadi di dalam benak arsitek itu sudah dibangun gedungnya. Selanjutnya digambar dalam bentuk denah, lalu diberikan pelaksana. Pelaksana lapangan membangun gedungnya dan terbangunlah gedungnya. Tetapi sebelum gedung itu dibangun, tempat dibangun sebelumnya adalah di dalam benak sang arsitek itu. Jadi, mau menjadi orang yang berhasil pun harus digambar di dalam benak Anda. Gambarkan Anda mau berhasil seperti apa. Mau seperti apa? Agak sulit dijelaskan. Iya kan? Kenapa susah? Ini alasannya. Alasan kenapa orang membuatnya jadi susah. Yang namanya orang. Pertama adalah raga. Selanjutnya, di dalam raga ada roh. Jiwa hidup di dalam roh. Dan jiwa dikelilingi oleh lingkungan sekitar. Keempat komponen ini adalah komponen yang menyusun manusia. Raga ini bukan masuknya diri sendiri. Anggaplah itu rumah yang ingin Anda tinggali. Substansi manusia adalah roh dan jiwa. Ini adalah rumah yang ditinggal oleh roh. Dan jiwa raga mempunyai niat sehat, tinggal dengan lama, yang ingin atau berhasrat hidup dengan mewah atau berlimpah. Jadi, ini adalah hidup dengan baik. Yang namanya roh adalah, namanya roh juga punya permintaan tersendiri. Permintaan yang diinginkan oleh roh adalah ingin hidup sesuai hati nurani. Di mana ia punya keinginan atas kekekalan, ada harapan untuk hidup kekal. Ini prinsip yang berhubungan dengan waktu. Nah, cara gampang untuk dapat membedakan roh dan jiwa adalah bahwa jiwa adalah perasaan hati yang dapat dikontrol oleh diri sendiri, oleh anak atau sejenisnya. Ini semua bisa dikontrol diri sendiri. Yang tadinya mau emosi tidak jadi, yang maunya mau senyum tidak jadi. Ini bisa dikontrol diri sendiri, pengetahuan, atau daya ingat dan sejenisnya. Kegiatan jiwa yang tidak terlihat. Kegiatan roh ini, binatang tidak punya roh ya. Mereka punya jiwa dan bisa mengingat sesuatu. Disuruh mengambil huruf A atau huruf B, anjing pun jika dilatih juga mereka bisa melakukannya. Dan punya perasaan. Kita ganggu saat dia makan, dia pasti emosi, ya kan? Jika diberi nasi, mereka akan senang dan menggoyang ekornya. Tetapi anjing, mereka tidak mempunyai hati nurani. Itulah binatang. Suatu hari, ada anjing tiba-tiba menggigit kaki seseorang. Setelah itu, pada malam hari dia merasa menyesal. Aduh, saya menyesal tahu begitu tidak saya gigit tadi. Tidak mungkin anjing seperti itu. Jadi binatang tidak punya hati nurani. Juga tidak mempunyai prinsip tentang waktu. Jika orang jadi tua, maka dia akan merasa bahwa hidupnya mau habis. Jadi galau. Tapi dalam kitab suci, manusia diberi keinginan hati untuk kekekalan. Tertera seperti itu. Kekekalan itu berhubungan dengan waktu kan? Jadi ada prinsip yang berhubungan dengan waktu ini. Dan
Selanjutnya, jika ingin merasakan kepuasan, harus tahu Sang Pencipta. Kenapa saya hidup? Kenapa saya dilahirkan? Harus tahu semua ini. Jadi, dimulai dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Anda menerima cinta, harus mencintai, dan dapat memberi cinta. Dan kita dengan hati yang tentram ini ingin terus melanjutkan hidup. Selanjutnya, ada hasrat yang terdorong, jadi harus belajar dan belajar. Lalu lingkungan sekitar, tentang lingkungan sosial dan natural. Punya keinginan berkontribusi, keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu harus tercapai. Jika tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Saat meninggal pasti akan sedih. Misalkan, saya tidak bisa hidup dengan sehat. Saat meninggal pasti sedih kan? Sedihlah. Tidak bisa hidup lama. Umur 30 saja belum. Meninggal pasti sedih. Saya tidak bisa hidup berlimpah. Saya hanya hidup sederhana. Meninggal pasti sedihlah. Selanjutnya, hidup dengan hati nurani tidak baik. Ini juga menjadi sedih. Dan setiap hari hanya berhati kecil dan marah-marah saja bisanya. Setelah itu meninggal. Ini juga akan menjadi sedih. Dia akan meninggal dengan sia-sia. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa dibantu. Ini juga akan membuat kita sedih. Jadi dengan ini, kita berharap raga, kita berharap roh dan jiwa, serta mengharapkan lingkungan. Itulah kehidupan yang seharusnya kita dengarkan. Dengan menjadi kehidupan seperti itu, menyusunnya ke dalam tujuan Anda sekalian. Nah, sehingga sangat penting untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang dapat memenuhi keempat unsur ini. Harus menjadi kehidupan yang seimbang. Nah, saat kita menyusun tujuan hidup kita, gambarkan itu di dalam benak kita. Keempat komponen ini harus tersusun rata dalam penataan keseimbangan. Ayo katakan, membuat kehidupan seimbang. Hidup dengan baik dan cinta. Belajar, berkontribusi. Kehidupan seperti ini yang harus tergambar jelas di dalam benak kita semua. Nah, sekarang Anda harus menggambarkan penampilan ini. Ini semua terhubung satu dengan yang lain. Nah, tadi saya bilang apa yang diminta oleh raga? Hidup dengan baik dan cinta, bersorak. Setidaknya harus belajar seperti ini, meski tidak diatomi sekalipun. Jiwa adalah belajar. Ini mudah. Lingkungan adalah kehidupan berkontribusi. Ini semua terhubung satu sama lain. Jika dilihat terpisah-pisah, mungkin bukan apa-apa. Apa gunanya hidup dengan baik? Apa gunanya banyak tahu? Tetapi alasan kenapa harus hidup baik? Karena ada orang yang saya cintai dan harus hidup dengan baik. Dan jika ingin hidup dengan baik, harus belajar. Yang dipelajari harus diberi dan dikontribusikan. Ini yang dimaksud saling terhubung. Jadi, jika saya tidak hidup dengan baik, maka anak-anak akan susah. Orang tua pasti akan sedih. Begitu. Sehingga ini semua mempunyai hubungan. Jika tidak bisa hidup, maka cinta pun hancur. Jika kita lihat orang-orang yang cerai alasannya perbedaan sifat. Tetapi jika ditelusuri semuanya, perbedaannya uang. Ada suami yang setiap bulan berusaha berpenghasilan 300 juta. Jika sifat mereka tidak cocok, apa cerai? Hah? Jika suami berpenghasilan 500 juta, apa karena perbedaan sifat lalu mereka akan bercerai? Tidak ada orang seperti itu. Jika ada istri berpenghasilan 500 juta karena beda sifat, lalu suami akan bilang, kita cerai saja? Hah? Pasti tidak akan mengajak cerai. Jadi, kalau dilihat dari latar belakang perceraian, bukan perbedaan sifat, tapi perbedaan uang. Saya juga sangat mencintai istri saya. Jatuh bangun saya mengejar istri saya. Akhirnya kami menikah. Kami hidup bahagia, sangat bahagia. 17 tahun saya jadi pekerja, tapi pensiun tidak saya pikirkan. Lalu saya keluar dan membuat online shopping mall. Seperti yang saya perlihatkan tadi, imkorea.com. Tapi karena perubahan zaman terlalu pesat, jadi
ini tidak berhasil. Lalu kami jadi bangkrut. Jika suatu perusahaan bangkrut, maka hartanya pun melayang kan? Dan kesehatan pun mulai menurun. Jadi, saat saya melihat perusahaan bangkrut, membayar utang atau kredit, bayar gaji karyawan tertunda, bayar pajak tertunda, bayar ini, bayar itu, semua dikorek pun habis, tidak cukup. Masuk daftar hitam bank, jadi orang penunggak pajak. Lalu pindah ke tempat tinggal dengan harga sewa per bulan hanya 5 juta. Setelah itu kena sirosis hati dan diabetes semakin parah. Kandungan gula diabetesnya melebihi 400. Karena sirosis hatinya yang parah, dokter menyuruh berhenti kerja. Karena tidak bisa mengobatinya, disuruh pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat, jadi disarankan untuk pergi ke rumah sakit yang pengobatannya lebih bagus. Tapi karena disuruh berhenti kerja, tidak punya uang, harus bagaimana coba? Pusing kan? Lalu dengan terpaksa, istri mencari nafkah. Istri yang harus membayar uang sewa rumah dan sekolah anak. Coba, perempuan hampir usia 50 tahun, bekerja, berapa hasilnya? Paling 15 juta atau mungkin 12 juta karena peraturan. Ya maksimal 15 juta. Tapi bagaimana akan hidup? Hanya dengan 15 juta. Saat musim dingin, rumah akan dingin. Sehingga di saat pulang ke rumah, pura-pura dia berkata, sayang, tolong nyalakan pemanasnya. Tapi bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Tidak ada uang kan harus berhemat. Lalu istrinya berteriak dan menjawab, kamu pikir aku tidak tahu dingin? Dan suasana keluarga pun jadi dingin. Maksudnya jika kamu tidak bisa bernafkah dengan baik, ya aku juga ingin melewati hari dengan hangat. Tapi karena kamu tidak bisa bernafkah dengan baik, jadi aku pun menggigil seperti ini. Sudahlah diam, tidak usah teriak-teriak. Tetapi pendapat saya berbeda. Ketika tidak punya uang, bukan menghemat dengan cara seperti itu. Orang biasanya menggunakan uang berlebihan. Jangan pernah menghemat di saat Anda tidak punya uang. Pakai semua uang yang ada. Karena di total pun tidak seberapa. Walau tidak punya uang banyak, ya, setidaknya hati senang saat menggunakannya. Meski kau sehemat apapun saat tidak ada uang, kau tidak akan kaya. Oleh sebab itu, kapan kita harus berhemat? Saat penghasilan 100 juta, kita baru berhemat. Jadi, di saat itu mulai menabung, menyiapkan uang di hari tua atau uang pensiun. Dengan seperti ini semua akan tersusun. Semuanya akan jadi sebuah rencana. Bukan mencocokkan pengeluaran dengan penghasilan yang ada. Melainkan tentukan pengeluaran. Saya akan hidup seperti apa? Dan dengan pengeluaran segini, maka saya harus mencari pekerjaan yang bisa menyeimbangkan pengeluaran. Begitulah yang seharusnya saya lakukan. Jadi, jika saya harus hidup dengan pengeluaran 200 juta, maka harus bisa dengan penggunaan 200 juta. Ya? Kenapa? Karena di rumah harus ada pembantu, ada orang yang memasak, ya kan? Harus memberikan uang jajan ke orang tua juga. Harus menyekolahkan anak-anak juga. Jadi kalau tidak ada 200-300 juta, anggaran tidak akan terbentuk. Kalau begitu, saya minimal harus berpenghasilan 300 juta. Karena kalau dihitung-hitung, 200 juta tidak cukup. Jadi saya harus berpenghasilan 300 juta sebulan. Maka Anda harus menentukan dulu pengeluaran, baru kemudian cari pekerjaan. Jika ada kerjaan yang hasilnya 300 juta, ambil. Kalau tidak, abaikan saja. Harus seperti itu. Kita bersungguh-sungguh karena ada orang yang kita cintai, maka harus menjadi orang yang berhasil. Aduh, saya sangat mencintai istri saya. Ya, sungguh sangat mencintainya, jadi menikah dengannya. Tapi karena masalah uang, ribut terus, mulai bertengkar setelah 3 tahun berlalu. Istri saya bilang, maaf sayang, kita harus bercerai setelah anak-anak lulus sekolah. Aduh, saya tahu bagaimana istri saya. Istri saya tidak suka omong kosong. Saat dengar omongan itu, tiba-tiba kaki saya jadi lemas sekali. Sekujur tubuh jadi lemas rasanya. Saya menangis, lalu saya peluk erat kaki istri saya. Saya menangis sekitar 20 menit kalau tidak salah. Saya bilang, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Jika kamu pergi, tempat tinggal tidak ada. Uang hari tua tidak ada. Semuanya tidak ada. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Kalau kau mau pergi, tunggu aku bisa membelikan rumah, menyiapkan dana hari tua. Jadi tolong, jangan pergi. Pergilah nanti kalau aku sudah sukses. Please. Begitulah.
Lalu istri menatap saya dan bilang, mau sampai kapan? Tapi sekarang saya sudah membelikan rumah yang bagus. Saya juga sudah siapkan dana pensiunnya. Jadi tidak ada lagi kata-kata, aku mau pergi. Orang yang sungguh-sungguh saya cintai. Demi membangun cinta, perlu hidup dengan baik. Saat itu, karena jatuh sakit, sehingga tidak bisa bergerak. Baru bergerak sebentar saja sudah sangat capek. Berat badan juga turun 20 kilo. Wajah saya juga kelihatan keriput. Terlihat sekali keriputan lansia. Anda tahu apa yang saya lakukan di saat susah seperti ini? Sungguh, saya merasa seperti terkurung di dalam gua yang gelap sekali. Sebenarnya, di saat situasi seperti itu, berani mencoba saja sudah takut. Untuk ketekad menjadi orang yang berhasil lagi, sangat susah. Benar-benar susah. Jika bertekad namun tidak berhasil, maka dia akan terjatuh lagi ke dalam kekecewaan dan dia akan patah semangat. Sehingga terasa seperti terkurung di dalam gua yang gelap, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi di pintu gua terlihat sinar sebesar garis jarum. Jadi saya berpikir untuk tetap berharap. Saat tidak ada harapan, satu-satunya harapan adalah berharap. Ketika tidak ada harapan dan berharap pun tidak, yang tersisa hanya keputusasaan. Jadi apapun yang terjadi, mari kita berharap. Saya berharap bisa kembali berdiri, sembuh dari penyakit, dan berharap bisa membangun kembali keluarga saya. Harus menuju ke harapan. Jadi di goa itu, saya mengarah menuju ke sinar yang benar-benar hanya segaris. Walaupun susah, tapi selangkah demi selangkah saya lakukan. Seiring berjalannya waktu, sinar tersebut semakin besar, semakin besar. Di suatu saat, dunia yang di luar gua itu sungguh menjadi terang dan semakin jelas. Jadi, keluar di dunia yang penuh dengan cahaya terang. Sungguh, di saat terkurung di dalam gua, saya tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu. Di bawah kaki saya ada batu, ada objek yang mengganggu. Di saat kita berpikir bahwa kita menuju cahaya yang kita yakini, bahwa kita bisa, yakin 100% lah kuncinya. Bukan bekerja yang akhirnya akan menjadi seperti itu. Jadi meski 1% kemungkinan keberhasilan, atau berpikir 99% tidak mungkin, maka lupakan 99% itu. Melangkahlah menuju ke 1% itu. Sambil menuju ke sana, maka cahaya akan semakin besar. Dari 1% menjadi 2%, menjadi 10%, dan cahaya harapannya pun semakin besar. Oleh sebab itu, kita harus berpegang pada harapan yang kita bisa. Karena kita mempunyai orang yang kita cintai. Pastikan untuk tidak jatuh di situ saja. Harus bangkit kembali. Dan bersama orang yang kita cintai, menjadi orang yang dapat berbagi. Kita telah membuat satu episode film. Film ini ada di dalam benak kita. Dan siapa yang akan menjadi pemeran utama di film ini? Kita sendiri. Siapa sutradaranya? Kita sendiri. Siapa penulis skenarionya? Kita juga. Jadi, lihat. Ada lingkaran yang berbentuk begini. Juga ada yang mengelilinginya seperti ini. Ya. Ini adalah tempat di mana hidup baik. Hidup baik. Apa itu hidup baik? Maka tuliskan di dalam sini. Dan tentu kesehatan termasuk di dalam sini. Ya kan? Untuk bisa hidup berlimpah, pasti ada rumah. Ya. Dan rumah juga tidak cukup. Kita perlu mobil, bagian yang memeras banyak uang. Rumah dan mobil mahal kan? Nah, sekarang ini, mencintai. Kadang kita butuh berwisata, perlu merencanakan wisata dengan keluarga. Lalu belajar. Pendidikan anak-anak termasuk di dalamnya sini. Jadi, pendidikan atau belajar termasuk di dalamnya. Lalu kontribusi dan sosialisasi masuk di bagian sini. Di sini ada pembagian seperti ini. Ada pembagian, ada 10. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ditulis kondisi kesehatan saat ini. Dari total 10, berapa di sini kira-kira? Ada 5 poin.
Dan selanjutnya, pasti ada rumah impian yang Anda inginkan. Rumah impian yang jauh lebih baik dari rumah sekarang. Misalnya ingin punya rumah 231 meter persegi. Dan rumah sekarang, rumah sewa sebesar 99 meter misalnya. Dengan begitu, nilainya adalah 20 poin. Nah, selanjutnya, wisata. Saya berharap bisa berwisata sekali dalam setahun. Tapi dalam 10 tahun belum juga terwujud. Kalau begitu, 1 poin. Ini sekarang lanjut seperti ini. Ini jika dilanjutkan seperti ini. Inilah roda kehidupan Anda. Jika ini kecil dan berkerut-kerut begini, berarti kan sulit untuk berputar. Jadi, jika ingin menggantinya dengan skor 10 penuh, harus bagaimana? Agar menjadi 10 penuh dan roda ini bisa berputar mulus, maka kita harus berjuang keras. Misalkan ingin menjadi seperti ini, akan menjadi seperti apa? Jadi, kita tulis seperti ini dalam kotak persegi. Dan satu lagi, tuliskan juga rencana bila saya naik pangkat. Suatu hari pasti tercapai yang namanya nominal. Nah, senior Anda sekalian pasti tahu. Silahkan tanya sambil menulis. Jadi, lakukan yang bisa dilakukan. Terapkan kehidupan seimbang satu persatu. Ada yang bilang, kesukses akademi selalu bicara hal yang sama. Buat apa pergi ke sana terus? Orang berpikir jualan satu saja syukur. Orang yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, di sini harus datang terus setiap bulan. Ada yang tidak pernah absen, hadir terus. Dan orang seperti itulah yang akan berhasil. Jadi, pembelajarannya harus dipelajari terus tanpa berhenti. Memang ada kalanya capek. Kadang orang yang sering datang ke sini, dia sempat berpikir, bagaimana kalau berpenghasilan 300 juta, membangun apartemen, membeli rumah besar, punya mobil Mercedes-Benz dan BMW. Tapi masalahnya, ketika dia keluar sana, dia tiba-tiba sadar atau berubah pikiran. Apartemen 231 meter persegi itu kan mahal. Sekarang bunga uang sewa pun sudah merasa mencekik. Ada memang mobil, tapi juga tidak bisa naik karena tidak ada uang untuk beli bensinnya. Kapan naik Mercedes? Wah, gila kalau dipikirin. Saya geleng-geleng kalau memikirkannya. Bisa gila saya. Akhirnya gagal total. Maka lanjutkan mimpi Anda. Jadi orang yang ada di dalam visi, sadar dan kembali ke realitas, manusia punya sifat seperti itu. Jadi harus bagaimana? Harus kembali datang ke Sukses Academy, membuat kembali visinya, keteguhan untuk berdiri teguh di atas itu. Dan itu semua butuh proses. Maka harus datang setiap kali dan visi ini harus ditulis terus menerus. Bulan lalu sudah menulisnya, maka tulis lagi. Pasti akan merasakan perbedaannya. Terus sempurnakan film yang ada. Tapi ingat, pembuatan visi harus dengan jelas. Kalau tidak jelas, maka visi pun tidak akan terbentuk sesuai yang diinginkan. Anda harus berkomunikasi dengan diri sendiri. Anda juga berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, berkomunikasi dengan semua orang yang Anda temui. Kenapa? Jika Anda tidak memberitahu yang Anda pikirkan, dan di saat yang Anda pikirkan tidak tercapai, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Ini akan cepat hilang. Jadi harus bagaimana? Harus sebarkan. Bawa semua yang ada di sini. Perlihatkan semuanya kepada keluarga Anda. Kedepannya, ibu akan pindah ke rumah yang lebih luas. Atau katakan pada suami Anda, sayang kau mau naik mobil baru kan? Aku akan membelikannya yang baru. Tapi dengan syarat bantu aku selama 3 tahun. Anda harus menyebarkan visi seperti ini. Bagikan terus. Jangan disimpan buat diri sendiri. Jadi, harus membuat film yang ada di kepala Anda dengan nyata. Ini adalah sistem yang berhasil. Cara untuk berhasil. Semua orang sukses akan berhasil dengan cara seperti ini. Gambaran orang berhasil yang ada di benak Anda harus tergambar dengan jelas. Saya harus menggambarkan dengan jelas. Orang yang berpenghasilan 300 hingga 500 juta sebulan. Orang yang ingin berhasil harus gila. Dengan gila, maka tujuan Anda akan menggila. Ikuti kata-kata saya. Jika gila, maka gila. Jika tidak gila, maka tidak gila. Ya, semoga semua bisa hidup dengan gila. Pastikan Anda mimpi dan tidak sadar kembali. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.